Tasya dan Ian pun sampai di hotel. Mereka pun langsung menuju di mana semuanya sudah menunggu. Saat Tasya dan Ian sudah melihat semua orang yang sudah menunggu mereka, Ian pun langsung berlari dan berteriak. "Mamah Ara!" teriak Ian pada Azahra. "Ian, halo sayang, kapan kamu kembali dari London?" ucap Azahra yang bertanya sambil memeluk Ian. "Kemarin mah," jawab Ian. "Mama Ara tahu tidak kenapa aku tiba-tiba kembali ke sini dan sekarang aku satu kampus dengan Kak Tasya." Sambung Ian. "Tidak. Memangnya kenapa?" tanya Azahra pada Ian. Saat mereka sampai, Ian langsung bercerita pada Azahra sedangkan Tasya langsung duduk di samping Arya setelah menyapa semuanya. Dan Tasya pun tidak menyangka kalau Ian begitu dekat dengan Azahra. Sampai-sampai mamahnya sendiri diabaikan dan Ian justru lebih memilih bercerita pada Azahra. Sehingga Mona selaku ibu kandungnya menjadi sangat kesal. "Oh Alex, lihat putramu itu. Datang bukannya langsung menyapaku dan memelukku tapi dia justru menyapa dan memeluk orang lain. Aku heran kenapa dia seperti itu. Atau jangan-jangan dia bukan anakku ya?" Ocehan Mona yang melihat anak bungsunya lebih menyayangi orang lain. Sedangkan semua orang yang mendengar ocehan Mona hanya tertawa. "Ah mamah, ini apa-apaan sih? Aku kan sudah sering melihat mamah. Sedangkan aku tidak pernah bertemu dengan Mama Ara, jadi wajar kalau aku menyapa dan memeluk Mama Ara lebih dulu. Lagi pula Mama Ara jauh lebih cantik dari Mama," ucap Ian. "Hai kau Ian. Awas ya nanti jika kamu meminta sesuatu pada Mama. Mama tidak akan memberikannya padamu," ancam Mona. "Tidak apa-apa. Lagi pula Mama Ara kan ada," jawab Ian. "Kamu, Azahra itu bukan mama kandungmu yang bisa memberikan apapun padamu tahu," ucap Mona. "Bisa. Iya kan Mama Ara. Mama Ara sayang padaku kan dan Mama Ara akan memberikan apapun yang aku mau dan aku suka," ucap Ian dengan nada manjanya. "Tentu. Mama Ara sayang padamu Ian. Mama Ara juga akan memberikan apapun yang Ian mau dan yang Ian suka," ucap Azahra. "Tapi Ian tidak boleh lupa sama Mama Ian sendiri. Bagaimanapun kan Ian lahir dari Mama Ian. Bukan Mama Ara," sambung Azahra. "Aku tahu. Hanya saja mamaku itu terlalu pencemburu. Harusnya kan dia tahu kalau aku sangat merindukan Mama Ara," jelas Ian. Mona yang mendengar penuturan Ian pun hanya cemberut. "Ian sudahlah, jangan menggoda mamah terus," ucap Faris. "Baiklah kakek," ucap Ian. "Ya sudah, sebaiknya kita mulai makannya saja," ucap Hans. Akhirnya semuanya pun memulai makan siang bersama. Semua menikmati makan siang dengan sangat senang dan diiringi dengan canda tawa. Terutama saat mendengar penuturan-penuturan dari Ian. "Om Alex. Sebelumnya Arya ingin minta maaf pada Om Alex. Karena tanpa seizin dari Om, Arya meminta Ian untuk kembali dan meminta Ian melanjutkan studinya di sini bersama Tasya. Dan sekaligus Arya meminta Ian untuk menjaga Tasya," ucap Arya pada Alex. "Kau ini seperti dengan siapa saja Arya. Om tidak keberatan dan tidak mempermasalahkannya. Justru Om senang karena Ian bisa membantumu. Lagi pula apa salahnya jika dia menjaga kakak iparnya itu?" jawab Alex dengan tersenyum. "Lagi pula Om juga sudah menganggap kamu seperti anak Om sendiri," sambung Alex. "Kalau kami bagaimana Om?" ucap serentak Dede. "Tentu saja kalian juga. Bagaimana mana Om bisa melewatkan anak-anak yang manis seperti kalian? Itu tidak mungkin," ucap Alex. "Oh, terima kasih Om," ucap kompak Dede dan mereka pun tertawa. Ya seperti inilah kedekatan keluarga Delon dan Alex. Karena mereka selalu berhubungan dengan baik. Sehingga semuanya terasa keluarga sendiri. "Oh iya Arya, seingat kakek kamu dan Tasya belum berbulan madu kan?" tanya Faris. Arya pun hanya menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu pergilah berbulan madu dengan Tasya. Kakek kan sudah gak sabar ingin menggendong Cicit," ucap Faris. Uhuk. Tasya yang mendengar ucapan Faris pun jadi tersedak dan dengan wajahnya yang sudah merah karena malu. "Papa sudah. Lihat tuh Tasya jadi malu kan?" ucap Azahra. Oke, ucap Faris yang tertawa. "Hai Arya, kamu sudah memiliki Tasya seutuhnya bukan?" bisik Faris pada Arya. "Tentu saja," jawab Arya berbisik pada Faris. "Lalu mana hasilnya? Kenapa Tasya masih belum hamil?" tanya Faris dengan berbisik. "Ya ampun kakek, semuanya tidak ada yang instan. Jadi bersabarlah," ucap Arya. "Dasar," ucap Faris.
Faris dan Arya pun kembali mengobrol dengan yang lainnya. Setelah selesai makan siang bersama, Arya dan Tasya memutuskan untuk tinggal di hotel. Berhubung besok adalah pesta pernikahan Jessica dan Johan yang kebetulan dirayakan di hotel milik Faris yang kini sudah berpindah tangan kepada Arya. Apa kamu sudah punya persiapan untuk besok? Tanya Arya pada Tasya. Iya. Bisa dibilang sudah, jawab Tasya. Bagus kalau begitu, ucap Arya. Lalu apa kamu sudah punya persiapan untuk hari ini? Sambung Arya yang bertanya pada Tasya sambil mendekati Tasya. Untuk hari ini, memang ada apa di hari ini? Jawab Tasya dengan kembali bertanya pada Arya. Arya mendekat pada Tasya dan menyentuh pinggang Tasya. Tasya pun terkejut karena saat ini Tasya hanya mengenakan handuk saja. Karena Tasya baru selesai mandi. Hari ini kakek menanyakan cicitnya padaku. Karena itu kita harus lebih berusaha lagi bukan? Untuk bisa memenuhi keinginan mereka. Ucap Arya yang berbisik di telinga Tasya. Setelah itu perlahan namun pasti Arya tiit bibir Tasya dan langsung menggendong Tasya ke tempat tidur. Arya pun menyingkapkan handuk yang dikenakan oleh Tasya. Cepatlah hadir di perut mama sayang, ucap Arya sambil mencium perut rata milik Tasya. Matahari sudah menjulang tinggi namun Tasya masih belum terbangun dari tidurnya. Tasya benar-benar merasa lelah karena perbuatan Arya tadi malam. Sedangkan Arya sudah sedari pagi berada di kantor. TR. Telepon genggam Tasya pun berdering. Tasya pun bangun dari tidurnya dan langsung mengangkat teleponnya. Halo, ucap Tasya dengan suara khas orang bangun tidur. Halo sayang, apa kamu baru bangun? Tanya Arya. Iya, aku baru bangun. Itu juga karena kamu yang mengganggu tidurku, jawab Tasya. Ini kan sudah siang sayang. Nanti malam kan kamu mau menghadiri pesta pernikahan Jessica dan Johan bukan? Kenapa kamu tidak pergi ke salon kecantikan untuk perawatan dan mempercantik diri, ucap Arya. Ah, iya juga ya. Ya sudah kalau begitu aku mau mandi setelah itu pergi ke salon, ucap Tasya. Baiklah sayang. Selamat bersenang-senang, ucap Arya. Oke. Semangat kerjanya ya sayang, balas Tasya. Setelah memutuskan sambungan telepon, Tasya pun langsung pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Setelah selesai mandi Tasya langsung pergi ke salon untuk melakukan perawatan seperti yang Arya katakan. Saat Tasya akan keluar dari hotel Tasya bertemu dengan Ian yang akan masuk ke dalam hotel. Kakak ipar, panggil Ian. Ian. Sedang apa kamu di sini? Tanya Tasya pada Ian. Tentu saja untuk menemui kakak dan menemani kakak untuk pergi ke salon. Jawab Ian dengan terus tersenyum. Aku tebak. Pasti Arya yang memintamu menemaniku. Benar, ucap Tasya. Benar sekali, ucap Ian. Kemarikan kuncinya kak. Biar aku saja yang menyetir, pinta Ian. Tasya pun memberikan kunci mobilnya pada Ian. Tasya dan Ian pun langsung pergi menuju salon kecantikan. Sedangkan di satu tempat saat ini Jessica dan Johan tengah melaksanakan upacara pernikahan. Jessica sangat senang karena pada akhirnya Jessica bisa menikah dengan Johan. Selamat ya sayang, akhirnya kamu menikah dengan Johan, ucap Ardi pada Jessica yang kini sudah sah menjadi istri dari Johan. Terima kasih Pah, ucap Jessica pada Ardi. Sudahlah Pah. Biarkan mereka istirahat untuk mempersiapkan diri. Nanti malam kita akan kedatangan banyak tamu, ucap Ratna. Ah iya. Ya sudah kalian beristirahatlah, Papa dan Mama juga akan beristirahat sebentar, ucap Ardi. Ardi dan Ratna pun pergi meninggalkan Jessica dan Johan. Setelah orang tuanya pergi Jessica berjalan ke arah Johan yang tengah duduk di sofa. Kak Johan. Aku sangat senang akhirnya bisa menikah denganmu Kak, ucap Jessica dengan terus bersandar di bahu Johan. Baguslah, ucap Johan. Jessica benar-benar senang karena akhirnya Jessica sudah bisa mendapatkan yang Tasya miliki sebelumnya. Apalagi Kak Johan. Karena dari awal sejak Johan menginjakan kakinya di kediaman Wirawan, Jessica sudah sangat yakin kalau Johan adalah pasangan hidupnya. Namun sayangnya Tasya merebutnya dari Jessica. Karena ternyata Johan justru dijodohkan dengan Tasya. Lihat Tasya. Semuanya kini menjadi milikku dan sekarang kamu tidak memiliki apapun, semuanya sudah aku ambil. Semuanya, batin Jessica. Tasya kini tengah menikmati perawatan kecantikan bersama Ian. Di salon langganan Mona. Bagaimana kakak? Apa kakak menikmatinya? Tanya Ian yang sedang menikmati perawatan juga. Ya ini sungguh luar biasa Ian. Jawab Tasya.
kamu sering perawatan di sini? Sambung Tasya yang bertanya pada Ian. Tidak juga. Hanya saja aku pernah mengantar mama ke sini. Dan aku pernah mencobanya dan itu sangat luar biasa Kak. Karena itu aku mengajakmu ke sini, jelas Ian. Oh, Tasya pun hanya beroria. Setelah menghabiskan banyak waktu akhirnya Tasya dan Ian pun telah menyelesaikan perawatan mereka. Setelah itu Tasya dan Ian memutuskan untuk kembali untuk bersiap menjadi pusat perhatian di pesta pernikahan Jessica dan Johan. Kak Arya, teriak Ian saat melihat Arya yang akan masuk ke dalam hotel. Ian, Tasya, kalian sudah kembali? Tanya Arya. Ya, bagaimana apa kamu lelah? Oh ya apa kamu lapar? Jawab Tasya dengan kembali bertanya pada Arya. Iya, jawab Arya. Baiklah kalau begitu aku akan memasakkan makanan untukmu, ucap Tasya. Tidak perlu. Kamu sudah cantik seperti ini. Masa harus pergi ke dapur dan memasak? Ucap Arya. Sebaiknya kamu mempersiapkan diri saja untuk malam ini oke? Sambung Arya. Baiklah terserah padamu saja, ucap Tasya. Kakak, aku pulang dulu ya. Kita bertemu nanti malam lagi. Dah, ucap Ian. Baiklah hati-hati, ucap Arya. Ian pun pulang sedangkan Arya dan Tasya masuk ke dalam hotel. Arya meminta diantarkan makanan oleh pelayan ke kamarnya. Tak terasa waktu cepat berlalu dan kini saatnya Tasya beraksi. Tasya akan membuat Jessica kesal sekesal-kesalnya. Karena Tasya tahu jika Jessica kesal maka Jessica akan mempermalukan dirinya sendiri. Kak Arya, kenapa kakak tidak bersiap-siap? Tanya Ian yang kini sudah ada di hotel. Tepatnya di tempat Arya. Untuk apa? Tanya Arya. Kakak ini bagaimana bisa lupa malam ini kan? Arya tidak akan ikut Ian. Hanya untuk sebuah pesta pernikahan dari orang yang tidak penting. Buat apa Arya harus datang? Ucap Tasya yang memotong ucapan Ian. Ian dan Arya pun menengok ke arah di mana Tasya berdiri. Mata Ian dan Arya pun tak berkedip saat melihat Tasya yang begitu cantik malam ini. Wah Kak Tasya cantik sekali. Aku yakin malam ini pasti Kak Tasya lah yang akan jadi bintangnya, ucap Ian. Benar kan Kak Arya? Sambung Ian. Namun Arya tidak merespon. Karena Arya masih terpesona oleh kecantikan Tasya. Kak Arya, teriak Ian yang memecahkan lamunan Arya. Ah iya. Kamu benar Ian, jawab Arya. Baiklah kalau begitu aku dan Ian pergi sekarang. Pamit Tasya. Baiklah aku akan mengawasi dari sini. Berhati-hatilah, ucap Arya. Ian jagalah kakak iparmu dengan baik, sambung Arya pada Ian. Tidak perlu cemas kak aku akan menjaganya dengan baik, ucap Ian dengan lantang. Tasya pun pergi bersama dengan Ian. Mereka langsung menaiki lift dan segera turun ke bawah. Kakak, aku yakin kalau malam ini kita adalah bintangnya kak. Kakak akan mengalahkan pesona pengantin wanita dan aku akan mengalahkan pengantin prianya. Hahaha, ucap Ian dengan percaya dirinya karena Ian merasa dirinya lah yang paling tampan. Iya Ian akan selalu merasa seperti itu jika tidak ada Vian maupun Arya. Benar kan kak? Malam ini aku benar-benar sangat tampan. Tanya Ian pada Tasya. Iya Ian kamu sangat luar biasa. Jawab Tasya dengan terus tertawa mendengar celotehan Ian. Setelah liftnya terbuka Tasya dan Ian segera keluar dari lift dan segera masuk ke dalam tempat di mana pesta pernikahan Jessica dan Johan diadakan di hotel ini.